Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senantiasa jaga kesehatan. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah uh, memberikan kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderangnya ilmu pengetahuan. Oke, pada kesempatan hari ini, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Andika Putra. Andika Putra ada? Hadir. Andika Putra? Ada, Bu. Andika Putra? Hadir. Abdullah Ibnu Urekat ya. Eka Juliano? Abu Ayub Al-Ansari. Aman Lamia? Zaid. Bin Sabit? Marlina? Ummu Ma'bad. Ya, oke. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum melanjutkan pelajaran, sebelum memulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu akan memberikan penjelasan tentang tadi ya, maksud Ibu, kalian dipanggil itu dengan nama panggilan untuk apa gunanya? Dengan nama julukan untuk apa? Supaya? Untuk mengetahui sahabat Nabi. Supaya cepat menghafalnya ya. Bisa diulang lagi Andika? Oke, lanjut aja. Faktor-faktor penyebab hijrahnya Rasulullah SAW. Materi yang akan kita bahas adalah tentang latar belakang. Yang pertama, yang kedua perjalanan hijrah. Yang ketiga, sambutan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Yang keempat, hal pertama yang dilakukan setelah hijrah. Perhatikan ya, Naya. Andika, Mia. Latar belakang hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Baiat Aqobah ya. Dalam Baiat Aqobah ini berisi sebuah ikrar. Dan ikrar tersebut adalah berupa perjanjian antara penduduk Madinah dengan Rasulullah. Ya. Apa isinya? Yaitu tentang perjanjian bahwa penduduk Madinah akan berjuang bersama Nabi dan akan mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Latar belakang yang kedua, gangguan kaum kafir Quraisy. Adanya gangguan kaum kafir Quraisy. Kota Mekah sudah tidak kondusif akibat penentangan kaum kafir Quraisy selama 13 tahun. Ada yang masih ingat materi tersebut? Atau ada yang sudah tahu? Eka? Bagaimana kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin pada saat sebelum hijrah? Marlina, Amanda? Jadi mereka memberi ancaman, ya, memberi siksaan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, penyiksaan umat Islam. Perlakuan kaum Quraisy terhadap umat Islam semakin kejam, terutama pada golongan budak dan hamba sahaya yang telah memeluk agama Islam. Jadi, ancaman dan siksaan itu terus-terusan ya dilakukan oleh para kafir Quraisy kepada siapa? Kepada para pengikut Rasulullah. Contohnya yang ditimpakan kepada siapa? Bilal ya, Bilal bin Rabah. Dengan disiksa seperti apa ya Kak semuanya? Bilal bin Rabah? Diseret pakai unta bukan Bu?
Bukan. Gelar-gelar itu dijemur. Ya. Terik panas matahari. Ditindih pakai batu besar dan dilemparin batu. Tidak berlaku kemanusiaan sekali ya. Ada lagi ceritanya. Ayah dan ibu Ammar bin Yasir dibunuh dan ditusuk jantungnya. Oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Iya. Zanira dicungkil matanya sampai buka. Nah, yang ditarik terbelah cibab. Ya. Ditarik dengan unta. Secara berlawanan arah. Akhirnya apa? Badannya terbelah dua. Itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Latar belakang hijrahnya Rasulullah yang keempat adalah gagalnya perang di Thaif. Tanggapan masyarakat sangat buruk, itu hinaan, itu kan, hingga lemparan batu yang diterima. Siapa yang menemani Rasulullah hijrah ke Thaif? Siapa? Zaid bin Sa'id. Sabit. Zaid bin Sabit. Yang kelima, wafatnya dua tokoh dakwah. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa apa? Ayo. Peristiwa apa? Peristiwa Amur Huzni atau terjadi pada tahun berapa? Ke-10 kenabian. Siapa sih dua tokoh pendakwah Rasulullah itu? Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah dan Abu Thalib. Ya. Ibu, suara ibu nggak kedengaran karena Marlina suaranya masih aktif. Masih mantul terus gimana, Pak? Oke. Latar belakang yang keenam, banyaknya umat Islam di Madinah. Peristiwa Baiat Aqobah yang tadi itu ya sebagai jalan penyebaran Islam di Madinah secara cepat. Karena mereka yang terlibat menyebarkan Islam pada keluarga mereka. Sekarang yang keberapa? Latar belakang yang keberapa? Yang ke-7. Ya, lokasi Madinah yang strategis. Madinah itu berada di jalur perdagangan antara apa? Antara Yaman yang berada di selatan dengan Syam yang berada di utara. Yang ke-8, pimpinan Quraisy akan membunuh Nabi Muhammad SAW ya. Mereka bersekongkol. Para pemimpin itu bersekongkol. Mereka mengadakan perundingan di Darun Nadwah dengan keputusan untuk membunuh Nabi. Yang ke-9, yang terakhir, masyarakat Madinah mudah menerima Islam. Masyarakat Madinah yang memeluk agama Samawi yang telah mengenal konsep ketuhanan, ya. Mereka udah yakin, mereka udah punya keyakinan bahwa Tuhan itu satu, ya. Dan mereka mengenal norma baik dan buruk. Agama Samawi ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, di sini ada peta tentang perjalanan hijrah Rasulullah. Kita bisa lihat ya, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Itu jaraknya berapa ini? 370 km. Itu Rasulullah menggunakan kendaraan, bukan kendaraan apa namanya? Entah. Bukan kendaraan jeep atau apa EPV atau Honda Jazz dan sebagainya. Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah pakai onta. Itu ditempuh selama berapa hari? 8 hari. 1 minggu ya.
Itu dimulai pada tanggal 26 Safar sebelum Hijriah, tepatnya pada tanggal 9 September 622 Masehi. Rasulullah meninggalkan rumah di Mekah pada tanggal dan tinggal 3 hari di Gua Sur, ya, berdekatan dengan kota Mekah. Kenapa Rasulullah tinggal di Gua Sur? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa? Dari kerja apa ya? Menghindari kejaran kaum Yahudi. Kaum kafir Quraisy, ya. Dan yang menyediakan unta untuk Rasulullah siapa? Itu kan Rasulullah bersama Abu Bakar ya, sembunyi di Gua Sur, ya. Itu ada seorang sahabat yang membawakan 2 unta. Siapa namanya? Siapa? Abdullah ibnu Uraiqat. Ya. Nah. Lalu yang kedua, pada tanggal 1 Rabiul Awal sebelum Hijriah, 13 September 622 Masehi, Rasulullah meninggalkan wilayah Mekah, meneruskan perjalanan ke Madinah. Dilanjut pada tanggal 8 Rabiul Awal sebelum Hijriah, 20 September 622 Masehi, Rasulullah tiba di Madinah, tiba di Masjid Quba, dekat Madinah. Lalu pada tanggal 12 Rabiul Awal, 24 September 622 Masehi, Rasulullah tiba di mana ini? Tiba di Madinah. Untuk apa? Untuk sholat Jumat. Nah, pada tanggal 22 Rabiul Awal, sebelum Hijriah, tanggal berapa tepatnya? 4 Oktober 622 Masehi, Rasulullah pindah dari Masjid Quba ke Madinah. Materi selanjutnya kita akan lihat video ya. Video ini menggambarkan menggambarkan sambutan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Silakan untuk menyimak. Begitu antusias ya masyarakat Madinah menunggu kedatangan Rasulullah. Luar biasa ya. Padahal di Mekah Rasulullah diapain kah? Di boykot bukan, Bu? Di Mekah itu Rasulullah dihina, disiksa ya, kaum muslimin ya, tidak diterima lah. Luar biasa. Kaum Ansar terlihat ya berusaha meraih Rasulullah. Berusaha meraih Rasulullah, namun Rasulullah tetap berjalan mengikuti arah untanya ya, sambil merenggangkan tali unta.
Akhirnya unta tersebut duduk di tempat semula. Balik lagi ya dia ya. Semula dan Rasulullah turun di tempat ini ya. Karena apa? Karena unta tersebut diperintah ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan saja. Dan tempat ini kemudian didirikan sebuah masjid ya di tempat itu, namanya Masjid Nabawi akhirnya di kemudian hari. هنيئا لك يا أيوب قد آثرك الله بمبيت رسول الله عندك اللهم لك الحمد. Nah, di sini Rasulullah singgah di rumah namanya siapa sahabat? Abu Ayyub Al-Ansori. Ada di sini Abu Ayyub? Eka ya? Abu Ayyub Al-Ansori. Iya, Bu. Begitulah ya gambaran kaum Ansor ketika menyambut kaum Muhajirin. Muhajirin itu orang yang hijrah, sedangkan kaum Ansor itu penolong ya, penolong. Yang menolong orang-orang yang hijrah. Terima kasih. Oke. Setelah kita simak video tersebut ya, hal pertama ya, kita bisa tarik kesimpulan hal pertama yang dilakukan setelah hijrah yaitu yang pertama apa? Rasulullah membangun masjid di Madinah. Yang tadi ya tempat unta duduk itu tadi, itu akhirnya didirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan umat Islam. Ya, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Artinya di sini orang-orang Yahudi tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hidup berdampingan. Disebut dengan Piagam Madinah. Oke, sampai di sini paham? Paham? Sedikit. Sedikit. Berarti kurang puas ya Eka ya? Videonya kurang gede tadi, Bu. Oh, videonya kurang gede. Oh, iya. Aturan begini ya, Taka ya? Oh iya, Bu, gitu gede aja nih, Bu. Iya. Tapi paham kan Eka? Marlina? Paham, Nia? Bu, paham. Paham. Kalau paham, bisa Ibu tanya? Siap? Siap Ibu tanya? Siap ya? Oke, sekarang coba siapa yang bisa jawab. Yang membawakan 2 ekor unta ketika Rasulullah bunyi di gua Huraikot siapa tadi ya? Abdullah ibnu Huraikot. Abdullah ibnu Uraikot. Iya, Abdullah ibnu Lalu setelah Rasulullah tadi singgah ya, untanya itu kan tadi jalan tuh ya, jalan. Udah itu untanya diem sendiri dia duduk. Nah, di situ Rasulullah kan turun ya. Nah, Rasulullah di situ singgah di rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Oke ya. Sahabat yang menerima siksaan dengan cara dilempari batu, itu siapa namanya? Zaid, bukan Zaid. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak yang hitam legam ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Iya, oke. Untuk pelajaran
rasa cukup sampai di sini ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru